Pada hari ini Jumat tanggal 17 Juni 2022 KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar konsolidasi organisasi untuk penyelenggaraan pemilu 2022. Kesempatan ini pesertanya ada KPU Kabupaten Kota Jawa Tengah, kemudian pemerintah provinsi, Polda Jawa Tengah, Kodam, Polda dan juga Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dalam rangkanya apa? Untuk membangun kesepahaman tentang apa yang menjadi ruang lingkup tugas wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan apa yang perlu mendapatkan dukungan dan juga ada DPRD Provinsi Jawa Tengah ya peserta dalam rangka untuk tadi apa yang menjadi ruang lingkup tugas KPU menjalankan pemilu di Jawa Tengah dan juga apa yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Karena tadi kan secara Zoom pesertanya dari KPU Kabupaten Kota Jawa Tengah. Dan dari situ kemudian diharapkan kerja-kerja kepemiluan ini berjalan secara lancar, aman, damai, demokratis, dan berintegritas. Yang paling penting. Kalau Bapak sendiri melihatnya kesiapan KPU Jawa Tengah ini seperti apa, Pak? KPU Jawa Tengah dalam menyiapkan itu sudah siap ya, bukan hanya Jawa Tengah, semua KPU provinsi di 34 provinsi dan kabupaten kota di 35 provinsi sudah siap semua. Bahwa ada beberapa yang misalkan ya kondisi di luar Jawa Tengah ya, kondisi kantornya ada yang masih perlu dukungan, dalam arti perlu renovasi, perlu perbaikan, sarana prasarana masih ada. Tetapi secara kelembagaan sudah siap semua untuk menyambut masuknya tahapan pemilu 2024. Untuk verifikasi parpol Pak, pendaftaran partai akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2022. Setelah itu verifikasi ada dua jenis, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan nanti ditetapkan sebagai peserta pemilu partai politik itu tanggal 14 Desember 2022. Jadi walaupun pemilunya 2024, tapi kegiatan-kegiatannya sudah dimulai di tahun 2022 ini, diantaranya pendaftaran partai politik peserta pemilu. Jauh hari sebelum diputuskan hari H pemilu, kami sudah melakukan persiapan lebih dulu dengan pertama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019 dan pemilihan 2020. Kami memetakan kendala-kendalanya dan bagaimana kita mencari jalan keluar supaya tidak terjadi lagi. Lalu yang kedua, kami sudah persiapan penataan semua personil di Jawa Tengah ini. Untuk anggota KPU yang kemarin ada yang meninggal dunia, ada yang diberhentikan di KPP, kita sudah isi semua. Tapi hari kita sudah usulkan pengisian mereka sudah. Bahkan di Jawa Tengah kemarin PAW Pak Derajat yang naik ke KPU RI juga sudah terisi. Lalu untuk level sekretariat kemarin kita sudah isi semua full, tetapi memang ada tambahan, kemarin ada yang meninggal dunia, ada satu yang pensiun, sehingga memang kita harus tetap kita lengkapi. Nah, selain itu kita juga mulai minta kepada teman-teman, saya katakan tadi, untuk kembali membaca Undang-Undang 7, jadi mendetailkan pemahaman terhadap Undang-Undang 7, karena pemahaman secara detail itu kalau menurut kami harus kata per kata, jangan terjebak pada diksi-diksi misalnya kata dapat, kata wajib, itu kan pengertian berbeda, sehingga kami minta teman-teman kabupaten kota untuk mendetailkan pemahaman itu. Nah, sambil juga kita mulai konsolidasi, hanya karena anggaran memang belum turun tahapan, kita lebih sering konsolidasinya daring ya. Karena kita memang teman-teman, kalau kita undang teman-teman ke sini juga mereka masih kesulitan di anggaran, maka kita sering mengerakor dengan daring selama ini. Tapi nanti setelah anggaran turun, kita akan lebih sering rakor luring persiapan. Untuk itu Pak, verifikasi partai di Jawa Tengah itu Pak? Ya, untuk persiapan pendaftaran verifikasi, kalau pendaftarannya kan nanti di KPU RI ya, DPP kepada KPU RI. Untuk verifikasi kita sudah mulai persiapan. Kemarin ya sudah rakor daring divisi teknis dengan teman-teman kabupaten kota. Tapi untuk lebih detailnya kita masih menunggu peraturan KPU terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik. Karena kita masih menunggu arahannya seperti apa. Kalau kita kemarin melakukan
rakor daring itu dengan membaca PKPU yang lama. Karena misalnya nanti mau berubah, kita sudah tahu perubahannya di mana dan apa yang berubah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.